Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan sore hari ini kita akan sharing-sharing dengan salah satu pemilik master stokis di daerah Cikande yang omsetnya ini terbilang sangat wow gitu. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan pemilik master stokis ini, yaitu Kang Jenal. Selamat sore, Kang. Selamat sore, Gimana Kang Wahyu. kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Kang Wahyu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah sehat juga. Mantap. Gimana, Kang? Lancar? Alhamdulillah wa syukurillah, berkat izin dari Allah, rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar. Walaupun di bulan puasa kemarin sedikit ada penurunan omset. Gitu ya? Iya. Karena ya maklum lah. Iya, iya. Biasanya kan yang ngerokok siang ngerokok, Pagi, siang, sore ya. sore ngerokok, malam ngerokok. Ini kan terbatas. Cuman Iya. mulai dari maghrib sampai subuh paling ya, sampai imsak. Tapi secara penurunan tidak terlalu signifikan mungkin. Lumayan. Alhamdulillah tidak nyampe setengahnya. Turun omset itu tidak sampai setengah. Hmm. Terus Kang, kita kan gini Kang, di channel BJSIN ini kan kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan SIN. Dan kebetulan kan di SIN yang sebagaimana kita tahu ya teman-teman, di SIN ini ada dua manfaat yang akan kita dapatkan, baik itu dari segi bisnis maupun kesehatannya. Dan kebetulan juga Kang Jenal ini sudah mendapatkan dua poin tersebut, yaitu dari segi kesehatan dan dari segi penghasilan. Nah Kang, kalau ngomongin kesehatan ya, kita kan udah banyak lah yang mendapatkan manfaat kesehatannya nih. Nah, kalau dari Kang Jenal sendiri nih, apa manfaat kesehatan yang pernah Kang Jenal dapatkan pertama kali mengenal SIN? Oke Kang Wahyu, kita flashback di 3 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juli 2019. Juli 2019. 2019 Juli. Tinggal berapa bulan lagi lah, berarti 3 tahun ya saya mengenal SIN. Mulai pindah dari rokok yang biasa ke rokok SIN. Awalnya Kang Jenal apa? Awalnya saya inisial saya sebut ya, rokok merek M, Oh iya. merek M, punya Philip Morris. Oh iya. Kebetulan waktu 2019 itu bulan Juli, persis saya di bulan Juli 2019 itu saya sedang berkunjung ke tempat saudara. Waktu itu emang saya bukan agak juga sih, gimana ya, saya mengalami kasarnya kata dokter sih, sampai berobat segala. Ketika emang saya ngerokok itu bertahun-tahun, sempat saya berobat, saya tanya ke dokter, ternyata saya kena alergi pernapasan. Ya, saking saya tidak percaya, saya berobat lagi ke ahlinya, ke ahli THT, ke spesialis THT. Terus si dokter THT tersebut menyatakan bahwa ini bukan alergi, tapi ini katanya asma. Dok, saya nggak punya asma. Ya udah, akhirnya kan saya dikasih obat, disarankan untuk berhenti merokok. Oh gitu. Nah, sedangkan kan kita tahu sendiri Kang Wahyu, kita orang kasarnya tadi itu kan, kita orang sosialisasi lah, orang sosial, sering nongkrong, sering kumpul sama kawan-kawan. Kesannya gimana ya kalau misalkan kita berhenti merokok? Kayaknya nggak bisa ya. Betul. Jangankan dokter, Iya, istri sendiri aja kasarnya suruh berhenti merokok ke saya, kayaknya berantem. Cuman alhamdulillah wa syukurillah, berkat izin Allah, berkat petunjuk dari Allah. Ketika saya berkunjung ke tempat saudara saya, ke tempat sepupu saya, dia sedang membangun rumah. Kebetulan di situ saya pas ke situ, saya berkunjung ke tempat beliau, pengen lihat progres perkembangan pembangunan rumahnya. Pas saya nyampe ke rumahnya, saya ditawarin rokok persis sama dengan varian yang dulu saya rokok, cuman memang beda kemasan. Oh gitu. Pas saya ditawarin, saya ini rokok apa? Ini rokok SIN. Nah, saya tahu rokok SIN itu propos.
Enggak, kata dia. Rokok Identik itu dengan banyak. propos ya, sin Iya. itu ya. Kata dia, enggak banyak. Dulu itu 2019 belum ada 14 varian, cuman 12 varian. 11 varian, 11 varian ya. Saya masih ingat 11 varian. Saya ditawarkan rokok Sintras mentol. Ini sama kayak rokok M kata dia. Oke, kata saya. Coba saya nyobain dulu sebatang. Ketika saya cobain enggak enak. Cuman tapi ada mentolnya nih. Ini hampir sama kata saya sama rokok saya. Nah, di situ udah katanya ganti, lu kan katanya punya keluhan pernapasan katanya, siapa tahu aja cocok sama ini. Akhirnya di situ saya coba beli, kata saya kalau mau beli di mana, di gua ada katanya nyetok produk, alhamdulillah saya beli di dia. Beli cuma sebungkus, saya ketika emang beli sebungkus, di hari kedua saya mulai nyoba lagi, walaupun saya sambil basing sambil sama rokok yang lama juga, close lah kasarnya. Akhirnya di hari ketiga muncul reaksi tubuh saya. Hari ketiga? Hari ketiga, pas hari ketiga itu muncul. Pas bangun tidur ketika habis mau mandi di kamar mandi keluar dahak, kentol-kentol. Saya, tapi alhamdulillah napas plong. Oh, napas saya ini enak, yang tadinya lemah pasarnya. Saya mau tidur itu pasti ada suara di pernapasan saya, kayak suara yang asma. Cuman ketika emang di hari ketiga pas saya konsumsi terus rokok Sintras mentol itu, alhamdulillah akhirnya berkurang tuh, suara berkurang. Terus pas di pagi harinya yang luar biasanya itu si dahak itu keluar besar-besar, di pernapasan pun enteng. Ini enteng nih. Nah, di situ belum diterangkan masalah sisi bisnisnya. Nah, untuk keluhan asma Kang Jenal sendiri itu berapa lama tuh? Lumayan, ada di 3 bulanan gitu. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dihajar sama keras mentol 3 hari ya. Betul. Luar biasa. Teman-teman. Jadi memang salah satu manfaat dari sin sendiri adalah dia bisa mengeluarkan dahak, bahkan sampai ada kejadian Kang plaque nih, ini bisa sembuh. Betul. Nah, makanya kadang kita juga suka bingung sendiri ya sama orang-orang di luar sana, katanya kok sama aja gitu. Makanya kalau belum merasakan sendiri, emang nggak percaya gitu. Termasuk kita juga kan ya, nggak percaya kalau belum merasakan sendiri. Nah Kang, lanjut Kang ya. Itu kan dari sisi kesehatan ya. Nah, Kang Jenal sendiri tertarik untuk di segi bisnisnya nih, ini karena apa Kang? Tadi di awalnya itu karena kegelisahan pendahulu saya itu ya, termasuk saudara saya, ketersediaan produk. Pada 2019 itu kejadiannya, di 2019 itu belum ada fasilitator produk untuk Kecamatan Cikande. Belum ada master stokis lah. Kalau dulu namanya PDM, Poin Distributor Mandiri. Karena sekarang tadi itu mengikuti UPL, diganti namanya karena ada stokis jadi master stokis. Ya. Nah di situ akhirnya mau tidak mau saya, ketika saya merasakan juga kalau misalkan saya nggak ada rokok, gimana kata saya ke depannya. Terus ditambah emang ada dorongan juga dari saudara saya, ayo katanya mulai, lumayan ini katanya. Dia kata saya, tar dulu, ini jangka panjang apa jangka pendek ini. Insya Allah jangka panjang, coba aja, bismillah lah. Emang pada waktu itu Kang Wahyu, mohon maaf, saya belanja itu sampai ke Serang, sampai ke Pasar Kemis. Dari Cikande itu sampai ke Pasar Kemis. Waktu itu sampai berapa kali Kang untuk belanja? Belanja itu 2 hari sekali itu, 2 hari sekali. Sama kawan-kawan kalau mau belanja itu Pak WA dulu di grup. Siapa yang mau belanja? Siapa yang mau nitip belanja? Ayo kita bareng-bareng. Kalau misalkan nitip sini, saya belanjain. Sekali belanja itu kita 10 juta, 15 juta. 2019 betul. Saya masih ingat 2019. Luar biasa ya, sampai kayak gitu ya. Betul. Nah kebetulan, dari situ muncullah kegelisahan saya. Wah kata saya, ini peluang bisnis kata saya. Ya kebetulan saya kan memang bergerak di bisnis juga kan, asalnya saya punya usaha juga. Nah Kang Jenal menangkap peluang itu ya? Nah itu, kenapa tidak kata saya. Ini posisinya hampir sama kayak sembako posisinya. Kebutuhan pokok. Bukan pokok asalnya. Kalau beras, kebetulan saya Kang Wahyu, mohon maaf, saya emang bergerak
jual beli beras kan, asalnya saya jualan beras ya. Kebetulan di depan rumah saya ada toko jualan beras. Saya ini peluangnya lumayan kayak beras, katanya ini rokok di perputarannya cepat. Dia posisinya produk-produk repeat order. Bahkan saya perhatikan ya di 1 bulan awal itu saya ini lumayan juga perputaran uangnya ini di rokok Sin ini. Nah di situ saya mulai Bismillah, kata saya, ayo kita bareng-bareng. Akhirnya saya menyatakan sikap, ayo saya untuk Kecamatan Cingande, saya yang jadi fasilitator produk. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang. Ya. Nah Kang, kalau sekarang kan gini, untuk persyaratan master stockist itu seperti apa Kang? Mungkin teman-teman di luar sana yang sudah menjalani bisnisin, pengen level mungkin ya, dari stockist ke master stockist. Nah sebetulnya apa sih persyaratan master stockist? Betulnya persyaratan master stockist itu tidak terlalu rumit sebetulnya. Cuman emang di wilayah kecamatan tersebut harus sudah mempunyai omset di 15.000 bungkus per bulan. Per bulan ya. Di situ syarat awal. Yang kedua itu harus punya di satu kecamatan itu sudah harus ada 10 stokis. 10 stokis minimal. Minimal 10 stokis ya. Kalau lebih sih lebih bagus. Ya. Jadi persyaratannya pertama tadi berapa Kang untuk omset per bulan? Harus 15.000 bungkus. 15.000 bungkus per bulan. Per bulan. Yang kedua harus ada stokis di wilayah kecamatan tersebut. Minimal 10 stokis. 10 stokis. Sama pendaftaran sih. Ya untuk administrasinya itu di angka 150 juta. 150 juta. Betul, itu berbentuk barang semua. Oh gitu ya? Betul, tanpa ada administrasi, nggak ada. Oh, ya, itu kita berbelanja di semua. Bukan deposit ya bukan. sistemnya. Karena kan di luar sana kan ada bisnis jaringan, ini kan jaringan kan. Iya, Kita ngomongin jaringan. Network. Nah, network marketing. Nah, itu kan ada sistemnya deposit. Tapi di sini ini 150 juta tuh berupa barang semua. Alhamdulillah luar biasa emang PT Tridaya Sinergi Indonesia ini. Nah waktu itu kan untuk 150 juta itu dapat berapa produk waktu itu kalau masih ingat? Kalau nggak salah itu pokoknya di angka berapa produk ya? Saya lupa pokoknya itu. Saya lupa soalnya banyak lah. Banyak selama 150 juta gitu. Iya. Tapi emang satu mobil box itu nggak penuh. Nah kan, Kang Gena kan sekarang udah berapa tahun ya jadi master stockist? Dari mulai saya lahir di master stockist itu, master stockist Merasap ini lahir di di bulan September 2019. 2019 nanti ya? September lagi nanti menginjak ke 3 tahun. 3 tahun. Nah dari perjalanan itu kan ya namanya kita melayani mitra ya. Kadang kan mitra ini beda-beda kan. Ada yang misalkan apa yang buru-buru atau apa gimana. Apalagi kan ini berupa rokok ya, sifatnya pokok. Nah ini bisa cerita nggak sedikit? Mungkin ada kisah-kisah yang menggelitik gitu kan? Iya, balik lagi ya tadi ya. Karakter orang kan beda-beda ya, nggak sama semua sama kita. Ya cuma tadi itu bagaimana kita caranya ya menservis mereka sebaik mungkin. Ya, walaupun ya kasarnya kita juga mohon maaf pada pelanggan-pelanggan ya, kepada kasarnya yang sering berbelanja ke kita. Ya mohon maaf, mohon maklum ya, kita namanya manusia biasa. Ya mungkin walaupun ya kasarnya balik lagi, manusia tidak ada yang sempurna kasarnya, balik lagi. Ya, seringnya banyaklah banyak cerita menyenangkan, menyedihkan pun banyak kasar. Ya namanya di bisnis itu, namanya di usaha itu pasti ada. Iya. Cerita suka dukanya pasti ada, asam manisnya ada. Nah kan perjalanan master stockist ini kan saya gitu. Lika-likunya ini pasti walaupun baru 3 tahun ya, 3 tahun ini pasti ya banyak yang sudah dilewati ya, suka duka segala macam. Saya mau ngomongin yang indahnya nih kan. Kang Gena udah dapat apa? Alhamdulillah. Selama 3 tahun ini hampir 2 tahun saya berjalan 2 tahun ini lumayan, alhamdulillah ada satu kendaraan yang di setiap bulannya setoran itu dari hasil rokok Sin.
Walaupun tidak sepenuhnya di keuntungan produk, tapi dibantu dari segi tadi itu, dari segi jaringan, dari segi bonus jaringan. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Roda 4 kan ya? Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa roda 4 yang teman-teman penasaran? Apa kan? Kalau boleh tahu kan? Mitsubishi. Nah, Mitsubishi jangan-jangan Mitsubishi truk. Engkol. Alhamdulillah. Saya rasakan manfaat. Ya, tadi itu balik lagi ya, manfaat dari produk saya udah merasakan. Untuk manfaat dari segi finansial juga luar biasa saya rasakan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini setiap bulan itu ya setoran tadi itu saya alhamdulillah di 2000 udah hampir setahun setengah ya, bukan 2 tahun, setahun setengah itu saya di 2021 kemarin 2021 kemarin tuh awal tahun bulan Februari saya memberanikan diri karena tadi itu untuk mobilitas saya ya kasarnya, untuk mobilitas saya kemana-mana udah mandir. Alhamdulillah saya memberanikan diri, bismillah saya ambil mobil ya merek Mitsubishi. Luar biasa. Oke Kang, untuk dukungan dari pihak keluarga sendiri kan seperti apa Kang? Alhamdulillah untuk sekarang sih ya kasarnya sudah mendukung 100%. Yang tadi awalnya yang pertama saya mulai bisnis di rokok ini ya semuanya pada kurang setuju. Karena tadi ya stigma ya, karena gimana dipandangnya bisnis rokok itu modal gede untung kecil. Iya, betul. Tapi setelah saya buktikan, bismillah saya buktikan, emang dimanapun bisnis apapun pasti harus ada pembuktian ya. Saya untuk membungkam nada-nada sumbang gitu. Iya, Alhamdulillah setelah berjalan di 13 bulan saya bergerak terus mengenalkan kepada masyarakat. Ya rasanya pada masyarakat. Alhamdulillah di bulan ke-13 alhamdulillah saya dapat prestasi ya, kebetulan lumayan mendapatkan benefit, lumayan juga mendapatkan bonus gede juga, lumayan. Akhirnya di situ keluarga pun mendukung sepenuhnya. Nah di situ tadinya acuh aja. Betul, tadinya ya biasa. Malah mencibir lah. Betul. Ya, tadinya ya anggapnya remeh, bisnisnya itu bisnis kecil. Nah, terus kemudian setelah keluarga sudah tahu ternyata hasil dari sini sendiri sekarang terasa gitu ya ke keluarga. Harapan dari keluarga gimana kan? Ya harapan keluarga ya tetap terus kembangkan bisnis rokok ini ya, tanpa tadi itu ya di samping saya di sini kan saya juga punya bisnis yang lain ya. Ya gimana caranya ya bisa balance kasarnya, bisnis yang satu dengan bisnis yang satu yang lainnya gitu kasarnya. Ya sama-sama menghasilkan. Nah betul, jangan sampai terbengkalai, harus bertanggung jawab juga. Nah kemudian harapan Kang Jenal sendiri nih untuk master stokis Kang Jenal nih seperti apa? Ya mudah-mudahan harapan ini kan Sin kedepannya nih seperti apa harapan Kang Jenal? Harapan saya kedepannya ya semoga master stokis ini tetap ada sampai kapanpun kasarnya, sampai tua nanti. Yang mudah-mudahan ya mitra-mitra saya juga kedepannya yang ada di wilayah masing-masing kecamatan yang belum menjadi master stokis, yang mudah-mudahan mereka pun bisa mengikuti jejak saya sebagai master stokis. Yang mudah-mudahan setiap wilayah itu, harapan saya setiap kecamatan itu pengennya untuk ya minimal untuk di Serang Timur ini bagaimana di setiap kecamatan itu harus ada master stokis supaya kedepannya masyarakat itu mencari produk itu tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit seperti perjuangan saya dulu. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ngalamin yang saya alamin dulu gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya semua sukses, Kang Wahyu sukses. Dan harapan saya ya mudah-mudahan di Rokosin TSI ini
bisa menyebarkan manfaat untuk kesehatan, dan ada juga untuk income, jadi ada tambahan lah. Sebetulnya kalau misalkan emang sudah paham semuanya masyarakat, minimal ya untuk beralihlah ke rokok sih. Walaupun kasarnya untuk merokok doang itu udah ada income, walaupun memang kasarnya masih hitungan ribu lah kasarnya. Tapi mudah-mudahan ya kedepannya kita ayo kita bareng-bareng sama-sama bergerak, kita edukasi masyarakat, ya kita mengenalkan produk ini, keunggulan produk kita dan keuntungan menjadi mitra di SIN TSI ini ya luar biasa. Rasanya saya sendiri merasakan hasilnya, manfaatnya luar biasa, terus dari segi penghasilannya juga luar biasa, tidak terbatas. Hanya di bisnis rokok SIN TSI ini yang penghasilan tanpa batas. Dan bisa diwariskan. Betul, bisa diwariskan Kang Wahyu. Betul, bisa diwariskan. Baik, teman-teman, sekian perbincangan kita dengan Kang Jenal, owner dari Master Stokis Sumber Asap. Mudah-mudahan dapat memotivasi teman-teman semua yang di luar sana, khususnya mitra-mitra SIN yang sekarang sudah mulai melek nih untuk berbisnis SIN. Karena di bisnis SIN ini potensi pasarnya masih cukup luas kan ya? Ya. Apalagi di tiap kecamatan itu ya minimal harus ada Master Stokis. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan Kang Jenal makasih banyak Kang Jenal. Sama-sama Kang Wahyu. Maaf nih ganggu nih. Iya, sama-sama. Enggak kok Kang Ini Wahyu. jangan sampai ngobrol sama saya nanti omsetnya berkurang nih. Enggak. Enggak ya? Mudah-mudahan nambah. Alhamdulillah. Berkah. Amin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ingat, tetap tebar manfaat, tebar khasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.